Halo guys, balik lagi bersama SN Gadget Story. Seperti biasa, saya akan review satu unit handphone bekas. Dan ini adalah Samsung Galaxy A16. Dan ini pemakaian baru sekitar 2 bulanan ya. Dan rilisnya pun ini baru tahun kemarin banget. Akhir tahun kalau nggak salah. Terus untuk fitur unggulannya Samsung Galaxy A16 ini yaitu bodinya tahan debu dan percikan air, layar Super AMOLED, kemudian dibekali Helio G99 yang sudah terkenal chipnya, sudah banyak digunakan di smartphone merek lain seperti Realme, Xiaomi, terutama si Transsion Group ya. Kebanyakan Transsion Group itu pakai chipset MediaTek seri gaming ya, yaitu seri G99, G100 yang sekarang seperti itu ya guys ya. Kemudian 3 kamera belakang fungsional. Jadi semuanya ini pasti kepake ya guys ya. Aduh, begini ya. Ini pasti semuanya kepake. Saya nyalain dulu lampunya. Ada 3 setup kamera ya. Yang pertama itu 50 megapiksel kamera utama. Kalau gak salah yang ini ya, kamera utama nih. Ini kamera utama, terus 5 megapiksel wide angle dan 2 megapiksel makro. Jarang-jarang smartphone sekarang yang pakai kamera wide angle ya. Kemudian ada baterainya yang sudah 5000 mAh. Standar lah, kalau 5000 mAh itu kebanyakan seperti itu ya. Terus pengecasannya cuman mentok di 25 watt dan kebetulan unitnya ini sudah dapat charger bawaan ya, soalnya ini bonus gratis katanya. Kemudian ini yang paling mungkin benefitnya lebih bagus ya, atau lebih baik, yaitu dapat dukungan sistem operasi sampai 6 tahun. Berarti ini kita masih dapat updatean sampai tahun 2030. Iya benar, 2030. Wah, mantep lur. Perlengkapannya di sini kita dapat apa saja? Di sini kita dapat handphonenya, terus ini boxnya yang udah ada coang gini ya, tuh kepanasan kali. Terus ada charger 25 watt ya betul. Terus kabel C to C ya, USB C to C. Oke mantap. Ini kartu garansi sama manual udah nyatu ya. Kemudian ini kertas ini ya buat bungkusannya, dan masih ada ini nota beli. Oh tuh, pembelian bulan 1 2025. Wow, baru sekarang Maret, baru 2 bulan pemakaian guys. 2 bulan pemakaian, mantap sih. Masih baru ini, masih fresh, garansinya masih panjang. Oke lanjut, kita pengecekan unitnya dulu, karena ini handphone bekas jadinya saya harus cek dulu ya guys ya. Pertama-tama kita lihat di sekeliling bodinya. Oke, pas pertama saya lihat sih ini udah kelihatan sih, udah kegambar ini lecet ya Pak, yang pakainya jorok. parah. Oke, sudah terlihat. Kita lihat dulu di satu-satu. Di bagian backdoor ini bahannya polimer karbonat ya, polimer karbonat, cuman dia finishingnya dope ya, dan ini terlihat cukup banyak goresan ya, tuh, lumayan lah. Gores-gores kayak bulu-bulu apa ya, bulu-bulu gitulah, kayak bulu-bulu kucing lah gitu, tapi lumayan agak banyak ya.
Oke. Terus ke sebelah kanannya mana? Ini ada tombol volume naik sama turun. Di sini lumayan agak mulus ya, tapi ada beberapa bopeng atau gompal ya. Terus di sini ada fingerprint yang sudah nyatu sama tombol power. Oke, ini ada juga bopengnya. Tuh, bopengnya lu nggak kelihatan, Ini bopengnya lumayan ya. Nanti saya coba aja. Nah, di sini ada bopeng seukuran apa ya? Lumayan lah kalau dihitung ini 4 milian. 4 milian lebarnya, 4 milian ya. Tuh, bopeng. Wah, ini pakainya gimana nih, baru juga 2 bulan. Udah banyak bopeng-bopengnya. Kemudian ke sebelah kirinya ini, nah ini mulus. Ini mulus. Di sini ada SIM tray-nya. SIM tray-nya kita lihat dulu seperti apa. Oh, hybrid ya guys ya. Ini bisa micro SD atau memori ya. Memori yang bisa di-up sampai 1 tera. Kemudian ke bagian bawah. Oh, bagian bawah. Wah, ada lecetnya juga nih. Lecet juga di sini. Lumayan ini panjang lah. Panjang. Lecetnya panjang bopeng. Sekitar 6 milian. Di sini juga ada dikit-dikit tipis. Oke, di sini ada speaker. Ini kalau nggak salah speakernya, kalau nggak salah ya, ini masih mono, nanti saya tes. Terus ini ada port USB Type C dan mic ya. Oh iya, nggak ada jack audio 3,5 mm ya, nggak ada. Oke, lanjut ke bagian atas. Di sini ini bopeng yang tadi. Oke, ini ada dikit-dikit. Ini ada mic-nya juga ya, sub mic. Oke, buat perekaman video biasanya. Oke, lanjut ke bagian depan. Kalau secara desain ini cukup membosankan ya melihat desain seperti ini, terutama di kalangan harga yang terbilang ini di 3 juta ya, atau 2 jutaan lebih. Ini modelnya sudah cukup jadul ya, kurang menarik, tapi relatif sih, balik lagi ke selera sebetulnya ya. Ini masih pakai desain yang water drop. Udah gitu bagian frame-nya atau body rasionya ini lumayan agak tebal ya guys ya, agak tebal. Tapi untungnya sih ini Super AMOLED, cuman Samsung yang punya. Dan rata-rata LCD orang pun, misalnya dari brand yang lain, Oppo, Xiaomi, kayak Infinix, itu juga ada juga yang pakai panelnya dari Samsung, dari pabrikan Samsung ya. Banyak, gak ada gores-goresan. Kalau gak salah ini sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Kalau salah tolong dikoreksi ya guys ya. Oke, langsung kita cek ke fungsi-fungsinya. Tapi nanti saya percepat ya, soalnya bakalan memakan waktu lumayan panjang ya. Caranya seperti ini ya guys ya. Set. Nah, ini semua bagiannya, bagian layar red, green, blue. Oke, gak ada shadow ya, gak ada shadow, aman. Set. Tuh, gak ada green, blue, receiver, speaker apa, telepon, vibrator. Getternya kurang smooth sih, getter ala entry level lah, nggak kayak tipe high end ya. Getternya beda lah, kasar. Oke, kemudian kamera mantap, 50 megapiksel. Tapi sayangnya ini belum pakai OIS ya, stabilizernya. Pakainya dia cuman EIS ya, Electric Image Stabilizer ya. Masih EIS, tapi ini lumayan keren lah. Saturasinya masih bagus.
Ditanya masih dapat ya guys ya. Tuh, nanti saya tes buat penghasilan. Saya tes buat pembuktian ya guys ya. Samsung Galaxy A14 4G 1080 pixel wide angle ya. Ace-nya lumayan adaan lah, dikit lah. Ace-nya dikit adalah kalau kita pegangnya stabil ini atau enggak getar, ini enak ya, stabil kelihatannya. Tuh. Tes kamera Samsung Galaxy A16 4G lumayan keren untuk saturasinya, tapi voice-nya nggak terlalu kuat. Oke, ini yang kamera ketiga, ini makro ya, makro. Oke, mantap, makro. Oke, kemudian sensor proximity ada proxy, kita sensornya di sini ya, proxy ya. Tuh. Kemudian image test. Tuh, image test ada gambar gogok. Kemudian fingerprint. Oke, pas, mantap. Fingerprint oke. Kemudian apa lagi? Sensor info oke, bagus. Lanjut. Wah, ini kayaknya ada giroskopnya ya. Kayaknya nggak ada giroskop guys, nggak ada giroskop. Wah, sensornya agak lengkap ya guys ya. Nanti saya download sensor box buat lihat sensornya ada apa saja. Oke, setelah saya cek ternyata betul, sensor giroskopnya ini enggak ada ya, tapi yang lainnya aman sih, yang umum yang lainnya aman. Giroskop ini jadi pas kalian main PUBG Mobile yang sukanya itu pakai ala-ala giros gitu, giroskop yang digoyang-goyang seperti ini gak bakalan bisa ya guys ya, gak bakalan bisa. Jadi kita tap dan geser-geser kursor aja ya guys ya. Lanjut ke touchscreen-nya, gesek-gesek seperti ini sampai semua bagiannya dapat ya, sampai penuh. Oke, mantap. Speaker oke. Oh ya, jadi betul ya guys ya, ini speakernya mono ya, tapi walaupun mono, Samsung ini lumayan lah, suaranya agak bold gitu. Mono kelasan Samsung memang beda ya guys ya, walaupun mono tapi enak. Oke sayang, makasih. Speaker udah, subkey ya, ini kita fungsi tombolnya kita tes ya, kita pencet saja set. Oke, nyala bawah. Oke, tombol power sip, ini nyala. Oke, mantap. Front cam aduh, acak-acakan, maaf ya guys ya, ini backgroundnya saya rekamnya di dapur ya.
Apa adanya ya guys ya. Oke, cepret. Oke, mantap. Gak ada jamurnya ya. Oke, jadi ini sudah saya cek dan semua fungsinya aman. Cuman sayang sekali sih, pemakaian 2 bulan tapi sudah banyak bopeng-bopengnya ya, udah banyak lecetnya. Yang dikhawatirkan itu pas kita pakai sudah 7 bulan, 8 bulan, terus kita ada kendala dari speaker atau yang lainnya, kemudian kita klaim garansi ke service center, dan si pihak service center menanyakan kendala, terus kronologisnya gimana sampai seperti itu. Nah, takutnya itu nyalahin karena human error, karena di sini ada bekas kayak kebentur atau kejatuhan apa gitu ya. Wajar lah kita khawatir soal fisik yang seperti ini ya, tapi secara fungsi ini aman untuk saat ini ya guys ya. Oke, lanjut kita tes bagian performance. Oke, scroll sosial media ini lumayan mulus karena refresh rate-nya ini 90. Cuman sayangnya di 90 doang ya, nggak terlalu smooth ya jadinya ya. Tapi ya oke lah, ngapain cepet-cepet juga, tapi ini juga gerakannya masih cukup mulus ya tuh. Set. Nah, seperti itu. Jadi bedanya refresh rate itu di yang bergulirnya ini ya, yang bedanya itu berapa frame per second gitu ya. Layar berukuran 6,7 inci Full HD Plus dan panelnya Super AMOLED ya. Jadi berasa lebih lega pas nonton streaming video ya. Tuh, warnanya cerah, nyaman di mata ya guys ya. Udah gitu tingkat kecerahannya yang di 800 nit, yang bikin kita main di bawah sinar matahari itu masih terlihat cerah ya, masih cukup jelas, lumayan lah. Oke, saya coba bermain game. Ini bermain PUBG Mobile ya. Di sini frame rate-nya berjalan di 60 fps. Oke, kita lihat grafisnya di sini rata tengah ya, seperti biasa. Ya, chipset inilah chipset ala-ala Transsion ini ya, emang performance-nya ngebut banget, enggak lemot juga enggak ya. Jadi standar aja buat gaming ya. Saya coba langsung main. Oh, turun di sini, siap. Lancar di 60 fps ya, gak turun-turun. Cukup smooth sih. Ini berasa lah smooth banget malah. Oke, lancar mana deh pedal. Oh, sip. Oke, panci mantap. Tuh enakan bos, ini mah lancar aja sih, cuman nggak ada giroskopnya doang sih yang kurangnya ini buat main game ya. Kalau buat para gamers PUBG ini sungguh kekurangan yang sangat besar ya guys ya. Mantap lur, ini mah lancar pisan lur ya. Untuk harga di 3 jutaan ini wajib lancar ya. Oke, kita lihat bagian sistem operasinya ya. Seperti biasa, Samsung itu anti bloatware ya. Aplikasi bawaannya sedikit, udah gitu yang lainnya bisa kita hapus. Cuman ini si large ini nih yang bertahan, ini selalu ada nih.
modalnya kuat kali, atau emang produk dari Samsung juga. Nggak tahu lah. Ini bisa kita hapus ya. Set, uninstall, oke. Samsung member bisa kita uninstall tuh. Tambah sedikit lagi bloatware-nya ya. Oke, kita lihat di sini sistem operasinya seperti apa tentang ponsel. Informasi perangkat lunak. Oke, di sini masih versi One UI 6.1 dan Android 14. Ini masih bawaan ya guys ya. Kita cek apa ada pembaruan. Ini udah seperti install ya. Oke, ada pembaruan, cuman ini pembaruan patch keamanan doang ya, gak sampai update Android dan One UI nya ya. Belum mungkin, soalnya kan ini baru beberapa bulan, gak nyampe setengah tahun ya, belum lewat. Oke, sekian review singkat kali ini. Untuk kelebihannya ini pertama itu layarnya 6,7 inci, udah Super AMOLED, baterainya 5000 mAh, terus udah mungkin seperti itu ya. Bloatware-nya mungkin lebih sedikit ya, dan tentunya ini kameranya bagus ya, bagus di ala-ala harga mid range lah. Di harga 2 jutaan ini udah terbilang bagus, keren ya. Cuman sayangnya belum ada always-nya ya guys ya. Oke, kekurangannya sendiri ini fingerprint-nya masih di samping. Terus materialnya masih pakai plastik polimer karbonat. Terus speakernya masih mono, dan mungkin desainnya ini masih waterdrop dan ininya gede ya. kamera depannya ini gede nih bulatannya ya. Kesimpulannya A16 ini cukup worth it untuk kita beli ya, di harga bekas 2 jutaan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.